Selamat jumpa kembali kepada semua pemirsa yang berada di seluruh Nusantara ataupun kepada seluruh pemirsa yang berada di studio. Sekarang kita akan mengikuti acara kembali mengenai kesehatan Anda. Topik kita pada siang hari ini adalah mengenai pembahasan manusia itu karnivora atau herbivora. Mungkin kita ingat pelajaran waktu di SD atau SMP sepertinya, ya. Pembahasan di dalam pelajaran biologi. Ada yang masih ingat pelajaran di dalam biologi? Karnivora dengan herbivora. Yang mungkin yang ada di studio. Apa itu karnivora? Pemakan daging. Yakin pemakan daging? Kalau herbivora? Pemakan tumbuhan. Oke. Coba kita lihat secara definisi, ya. Di Mbah Google. Ya, kalau dicek di Wikipedia ada definisinya. Karnivora atau satwa boga atau maging adalah hewan yang makanannya kebanyakan adalah daging. Baik yang dimakan hidup atau yang berasal dari hewan yang sudah mati. Kemudian kata karnivora, ya, di sini dalam bahasa Latinnya adalah carn yang berarti daging dan forare yang berarti memakan. Ya, jadi carn and forare itulah karnivora, pemakan daging. Benar, 100 buat seluruh pemirsa yang berada di studio CBN. Ya, saya rasa juga pemirsa yang berada di rumah juga menebak hal yang sama. Kalau begitu apa herbivora? Ya, herbivora seperti tadi sudah dikatakan atau lataboga atau maun dalam zoologi adalah hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan memamah biak. Ya. Jadi hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan dan memamah biak. Semua hewan karnivora tidak ada yang memamah biak. Tapi hewan herbivora memamah biak. Kalau begitu dalam manusia, ya, sering disebut juga dengan namanya vegetarian. Ya. Apa dalam kamusnya? Mbah Google mengatakan vegetarian adalah sebutan bagi orang yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan tidak mengkonsumsi makanan yang berasal dari makhluk hidup. Kata vegetarian berasal dari bahasa Latin. Ya, ini bahasa Latin sebenarnya. Artinya vegetus, ya, vegetus, yang berarti keseluruhan, sehat, aktif, bergairah, dan hidup. Ya, jadi sebenarnya vegetarian bahasa Latin. Artinya adalah vegetus, sehat, aktif, bergairah, dan hidup. Ya. Jadi sebenarnya dari kata kita sudah mengerti. Dari definisi Google, kalau vegetarian sehat, aktif, hidup. Ya. Siapa yang ingin sehat? Semua orang pasti ingin sehat. Ya. Semua orang ingin aktif. Ya. Itulah sebabnya mungkin kita akan mempelajari pada siang hari ini. Definisi asli dari vegetarian, ya, adalah dengan atau tanpa telur beserta produk olahan susu. Dan definisi tersebut masih digunakan oleh Vegetarian Society sampai saat ini. Oke. Kalau dilihat dari struktur, nah ini struktur tubuh, ya, tubuh manusia. Ya. Jadi banyak bentuk kerangka. Jadi manusia kalau sudah meninggal kelihatan yang namanya kerangkanya, tinggal tengkoraknya. Bila dilihat dari struktur anatomi tubuhnya, tubuh manusia lebih cocok untuk mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan daripada daging. Ya. Berikut akan dibahas mengenai perbedaan struktur anatomi hewan, karnivora dengan manusia dan herbivora. Ya. Jadi kita akan mempelajari secara ilmu anatomi. Ya. Sebenarnya manusia ini cocoknya kemana ya? Ya. Herbivora atau karnivora. Tetapi saat ini banyak restoran yang jauh lebih menyediakan makanan untuk tumbuh-tumbuhan atau makanan daging. Yakin? Yakin. Ya. Salah satunya saya nanti cobakan putar. Ya. Ada sebuah restoran steak sangat terkenal di Radio Dalam. Ya, di Radio Dalam di daerah Jakarta. Ya. Yang saya mau angkat di sini adalah saat ini banyak restoran-restoran yang menyajikan makanan daging itu dikemas sangat menarik sehingga dia mau mengangkat makan daging ini sehat,
makan daging ini sangat bermanfaat, ya. Karena kalau nggak dikemas seperti itu, banyak orang mulai pikir, iya, jangan-jangan makan daging ini jauh lebih tidak sehat. Oleh sebab itu, semuanya mereka coba mengangkat melalui yang namanya iklan ataupun marketing yang sangat menarik. Saya akan coba putarkan. Boleh suaranya? Restoran yang satu ini emang mempopulerkan euforia Wagyu di Jakarta. Oke, saya ulang. Kalau kamu suka steak, kemungkinan besar kamu pasti Ya. Oke. Saya akan putar di akhir saja mengenai restoran tersebut. Oke. Saya akan lanjutkan, ya. Kalau dilihat dari struktur anatominya, mungkin yang pertama kita bisa lihat dari struktur mulut, ya. Gigi dan mulut. Bagusan mana gigi manusia? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, ya. Kenapa nggak yang kanan? Ada yang mau giginya yang paling kanan? Serem, ya. Tetapi kenyataannya nggak seperti itu, ya. Ini pembelajaran yang sebenarnya Tuhan lagi mau kasih tahu, ya. Dia buat struktur dari gigi dan mulut, ya. Dari struktur dan gigi dan mulut, sebenarnya manusia lebih cantik seperti yang di kiri dibandingkan kalau giginya semuanya adalah gigi taring yang di kanan. Struktur gigi manusia hanya memiliki 2 pasang taring, ya. Ada yang di sini gigi taringnya ada 4 pasang? Nggak ada? Yakin? Yakin, ya? Ya. Dari struktur gigi, manusia itu hanya punya 2 pasang gigi taring. Oke? Hal ini sangat berbeda dengan hewan karnivora, ya, yang semua giginya terdiri dari atas taring. Ya. Kalau seluruh hewan karnivora itu seluruh struktur giginya adalah dari taring. Selain itu bentuk taring hewan sangat tajam dan besar, yang mana fungsinya adalah untuk mengoyak daging. Ya. Jadi dari struktur gigi saja kita sebenarnya tahu bahwa kita ini bukan pemakan daging. Kenapa? Karena menurut ilmu penelitian, seluruh hewan karnivora taringnya sangat banyak. Ya. Itulah sebabnya dia memakan daging. Ya. Kalau manusia hanya punya 2 pasang, atas dan bawah. Ya. Oke, ini dia gigi. Ya. Gigi-gigi hewan karnivora dengan gigi-gigi hewan herbivora. Gigi seri, karnivora tuh panjang dan tajam. Itulah gigi seri daripada hewan pemakan daging. Bagaimana dengan herbivora? Herbivora lebar dan rata. Ya. Jadi kalau gigi seri kita itu lebar dan rata. Bagaimana dengan gigi taring? Karnivora panjang, tajam, dan melengkung. Ya. Jadi kalau ngelihat gigi anjing itu melengkung, gigi harimau melengkung. Ya. Itu dia melengkung. Makanya kalau dalam film apa tuh seperti Dracula, ya, giginya juga melengkung. Ya. Tapi permasalahannya manusia tidak seperti itu. Bagaimana dengan herbivora? Taringnya tumpul, bisa pendek, bisa juga ada yang panjang, tidak ada sama sekali. Ya. Manusia pendek dan tumpul. Ya. Kalau manusia itu pendek dan tumpul. Bagaimana dengan gigi geraham? Ya. Kalau karnivora tajam, bergerigi, dan berbentuk pisau. Sedangkan herbivora dan manusia itu rata. Ya. Artinya, sebenarnya kita mengetahui kalau struktur karnivora, mau gigi seri, taring, ataupun gigi geraham, semuanya itu tajam.
Tapi kalau pemakan tumbuh-tumbuhan itu jauh lebih rata dan tumpul. Rahang manusia dan hewan herbivora, nah ini dari rahang. Ada yang tahu rahang? Nah ini rahang. Ya. Jadi baik karnivora ataupun herbivora punya rahang. Rahang manusia dan hewan herbivora itu dapat bergerak menyamping. Ya. Bisa menyamping? Bisa. Ya. Tetapi semua hewan karnivora gak bisa yang namanya rahangnya menyamping. Dia hanya bisa begini. Ya. Pergerakan ini berfungsi untuk menggiling sayur dan buah-buahan. Sebaiknya rahang hewan karnivora hanya dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Ya. Jadi kalau hewan karnivora itu hanya ke atas dan ke bawah, tetapi herbivora bisa ke kiri dan ke kanan. Ya. Karnivora tidak membutuhkan gerakan menggiling. Ini karena mereka langsung menelan makanannya. Ya. Jadi kenapa Tuhan ciptain hewan karnivora itu nggak bisa ke kanan dan ke kiri? Karena dia nggak perlu menggiling. Ya. Mereka habis makan langsung ditelan. Ya. Itulah hewan-hewan karnivora. Pergerakan rahang. Ya, ini pergerakan rahang. Karnivora itu bisa zigzag. Ya. Bisa atas bawah juga tentunya. Kalau nggak bisa atas bawah kita nggak bisa buka mulut. Ya. Kita bisa atas bawah, bisa kiri kanan, bisa zigzag. Ya. Kompleks. Ya. Karena yang mau diserap itu adalah dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian herbivora dan manusia dapat bergerak menyamping ataupun maju mundur. Ya. Kemudian dengan gerakan mengunyah. Karnivora tidak ada makanan langsung ditelan. Ya. Itulah sebabnya makanya kita juga perlu mengunyah. Ya. Walaupun makan apapun perlu dikunyah. Ya. Kunyah dengan baik. Karena waktu kita ngunyah, itu seluruh enzim-enzim itu dapat membantu mencerna makanan sehingga usus lebih mudah bekerja, tidak berat. Itulah sebabnya perlu kita makan dikunyah dengan baik. Karena struktur dari mulut kita memang sudah didesain seperti hal tersebut. Oke, sekarang apa lagi? Air liur. Nah, air liur kita ini lebih cocok mana? Karnivora atau herbivora? Air liur manusia dan hewan herbivora lainnya mengandung enzim-enzim pencernaan yang membantu proses pencernaan makanan. Bagaimana dengan hewan karnivora? Hewan karnivora tidak membutuhkan enzim-enzim ini. Karena mereka langsung menelannya, makanannya selanjutnya dicerna di lambung. Ya. Jadi air liur daripada yang namanya hewan karnivora itu nggak mengandung enzim pencernaan. Kenapa? Karena mereka langsung ditelan. Ya. Akhirnya dipecahnya mulai di lambung. Air liur karnivora tidak mengandung enzim pencernaan. Air liur herbivora mengandung enzim pencernaan. Ya. Bagaimana dengan otot wajah? Ya. Ini otot wajah. Kita bisa senyum, bisa marah, dan lain-lain sebagainya. Itu karena punya yang namanya otot. Karnivora ototnya sangat sederhana. Ya. Dan dia bisa membuka lebar. Ya, makanya mulut-mulut hewan pemakan daging itu bisa membuka sangat lebar. Ya. Hewan herbivora berbentuk kompleks. Ya. Itulah yang membedakan antara dari otot wajah. Nah, ini struktur pencernaan. Ya. Dari asam lambung. Ada yang tahu asam lambung? Ya. Jadi di lambung kita itu mengandung asam. Ya. Makanya bagi penyakit mah, ya, itu asamnya meningkat sangat di atas normal, ya, sepertinya jadi nyeri. Itulah sebabnya dia bilang sakit mah, ya, karena asam lambungnya meningkat. Hewan karnivora memiliki tingkat keasaman lambung sangat tinggi, ya. Asam ini memainkan peran penting sebagai pembunuh bakteri berbahaya yang terdapat pada daging. Keasaman lambungnya seperti ini. Karnivora pH-nya itu 1. Kurang dengan makanan di lambung herbivora, pH-nya 4 dan 5. Ya. Jadi kalau pH manusia normal itu 4-5. Seluruh hewan pemakan tumbuh-tumbuhan enzim lambungnya itu 4-5. Tetapi untuk pemakan daging itu enzimnya 1. Ya. Kenapa? Karena bakteri di daging jauh lebih banyak. Ya.
Sedangkan enzim kita 45, kita cenderung lebih banyak memasukkan daging, lebih banyak bakteri yang tertinggal di dalam perut tersebut. Kenapa? Karena kita nggak didesain untuk memakan daging. Oke. Ini alasannya. Oke, kalau begitu kita masak aja, ya. Baru kita makan, ya. Supaya bisa tetap mempunyai alasan bisa makan daging. Ini penjelasannya. Kita memang dapat memasak daging untuk membunuh bakteri, ya. Dan membuat daging, ya, lebih mudah dicerna, ya. Makanya kita sebagai pemakan daging berusaha memasaknya dengan lama, ya. Tetapi bukankah sudah jelas bahwa struktur tubuh kita kurang cocok untuk memakan daging? Nanti saya kasih tahu lagi. Nggak cocok strukturnya. Lagi pula dalam kenyataan, ini harus diingat, tidak semua bakteri dalam daging berhasil dibunuh, ya, ketika kita memasak, ya. Itulah sebabnya seluruh hewan pemakan daging, enzim atau asam lambungnya itu satu. Tapi kita kan nggak bisa merubah. Ketika kita membuat asam lambung kita satu, itu yang namanya lambung akhirnya luka, ya. Itulah sebabnya penyakit mah itu asam lambungnya mendekati satu itu pun 2, kita sudah sakit, ya. Sehingga kita membuatnya sakit mah. Apa kita mau merubah asam lambung kita menjadi satu, ya? Mungkin kita akan mengalami nyeri yang terus menerus, ya. Akibatnya pemakan daging sangat berisiko menderita penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri maupun virus pada hewan, ya. Saat ini banyak sekali penyakit di dalam sapi, ada sapi gila, penyakit kuku dan mulut, flu burung dan lain-lain sebagainya, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah lambung ada usus, ya. Apa yang membedakan usus karnivora dengan usus herbivora? Hewan karnivora memiliki panjang usus kecil yang relatif pendek, ya. Rata-rata hanya 3-6 kali panjang tubuhnya. Hal ini mengakibatkan daging yang mereka makan dapat segera dikeluarkan dari usus dalam waktu yang relatif cepat sehingga daging tidak sempat membusuk di dalam usus, ya. Jadi Tuhan itu mendesain, ya, sangat tepat. Bagi pemakan daging, ususnya harus pendek. Kenapa? Supaya nggak lama di situ. Habis dimakan segera dibuang, ya. Itulah sebabnya pendek ususnya sangat ditentukan. Kalau begitu gimana dengan hewan pemakan herbivora? Manusia dan hewan herbivora memiliki panjang usus rata-rata 10-12 kali panjang tubuhnya, ya. Usus panjang ini sangat cocok untuk penyerapan dan pencernaan sayur dan buah-buahan, ya. Kalau seandainya daging kita masukkan yang harusnya segera dibuang di dalam tubuh manusia, dia akan bertahan sangat lama, ya. Oke. Sebaliknya, usus yang panjang ini menjadikan makan daging menjadi suatu yang berbahaya bagi manusia karena daging sempat mengalami pembusukan di dalam usus. Itulah sebabnya banyak penelitian yang menyimpulkan penyebab kanker usus disebabkan karena memakan daging, ya. Karnivora 3-6 kali panjang tubuhnya. Herbivora 10-12 kali panjang tubuhnya. Manusia 10-11 kali panjang tubuhnya. Oke, sekarang kita lanjutin. Apa lagi? Ya. Di sini ada sebuah wawancara, ya, dengan Dr. William Clifford Roberts. Siapa dia? Ya. Dr. William Clifford Roberts adalah kardiologis vegan terpandang dari Amerika Serikat. Selama lebih dari 30 tahun, Dr. Roberts memimpin bagian patologi Institut Nasional Jantung, Paru-Paru, dan Darah, ya. Sebuah divisi Institut Kesehatan Nasional yang bergengsi. Badan penelitian medis resmi di Amerika Serikat, ya. Sebagai penulis yang aktif, beliau telah menerbitkan hampir dari 1.400 artikel dan mengedit 24 buku. Beliau juga telah menjadi editor terbitan bergengsi seperti Jurnal Kardiologi Amerika sejak tahun 1982 dan menjadi Direktur Eksekutif Institut Kardiovaskular Baylor di Texas, Amerika Serikat, ya. Di sini ada sebuah wawancara yang menarik, ya, yang nanti saya coba mau angkat, ya.
dampak daripada vegetarian terhadap yang namanya kesehatan. Ya. Ada yang tahu kolesterol? Ya, ada yang tahu kolesterol? Ya. Saat ini orang bilang, aduh, gimana ya caranya untuk menghindari kolesterol? Ya. Pewawancara ini bertanya, ya, ini pembawa acara. Pembawa acara tanya ke dokter, dokter, kolesterol adalah substansi lembut berlilin yang ditemukan di dalam darah. Ya. Jadi normal, waktu dicek itu pasti ada yang namanya kadar kolesterol. Ya, kemudian tubuh kita secara alami memproduksi semua kolesterol untuk hidup sehari-hari. Ya. Liver menghasilkan sekitar 1000 mg sehari. Buah, kacang, biji-bijian, dan sayuran tidak mengandung kolesterol. Asupan kolesterol berlebihan dapat membuat mengerasnya arteri atau arteriosklerosis. Kolesterol adalah faktor risiko besar bagi penyakit kardiovaskular. Ya. Di Amerika Serikat telah diperkirakan 80 juta orang dewasa memiliki satu atau lebih bentuk penyakit kardiovaskular. Dan 1 dari 5 remaja memiliki tingkat kolesterol yang tidak sehat. Ya, jadi ini kesimpulannya. Poin ketiga. Oke. Dari sini dia mau menanyakan, kalau begitu saking banyaknya problem kolesterol, dokter tolong dong jelaskan, kolesterol ini kan juga dihasilkan di tubuh, ya. Apa dampaknya kolesterol hewani dengan kolesterol yang terdapat di dalam tubuh ini? Ya. Kemudian dia menjawab. Dr. William Clifford Roberts menjawab, kolesterol datang secara eksklusif dari hewan dan produk-produknya. Ya. Di Amerika Serikat, mayoritas dari asupan kolesterol datang dari sapi dan dagingnya yang kami sebut daging sapi. Tetapi sesungguhnya itu dari otot-otot sapi yang kita makan. Atau susu, mentega, keju, dan telur. Ya. Jadi seluruh kolesterol itu sumber yang sangat jahat berasal dari seluruh produk hewani. Ya. Kemudian Dr. Clifford Roberts juga menjawab, jadi jika kita tidak memakan hewan dan produknya, kita tidak mengambil kolesterol apapun. Sesungguhnya kebanyakan orang Amerika Serikat, setidaknya yang tinggal di Amerika Serikat, rata-rata mendapat sekitar 300 atau 400 mg kolesterol. Sungguh ini memberikan kerusakan yang sangat banyak. Ya. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Lebih dari 1 miliar orang di bumi menderita kelaparan. Nah, ini pertanyaan yang keduanya dari si wawancara. Banyak sekali kelaparan di bumi ini. Ya. Kekurangan nutrisi secara global, 90% dari semua kacang kedelai ditanam untuk ternak. Ya, bayangin, 90% kacang kedelai di Amerika Serikat ditanam itu untuk ternak. Ya, bukan untuk manusia, tapi untuk ternak. Jika kita menghentikan peternakan dan menggunakan hasil pertanian untuk memberi makan manusia, maka kekurangan makanan dan semua pembantaian kejam terhadap hewan untuk daging akan berhenti selamanya. Bagaimana pendapat Dr. Robert? Ya. Dr. William Robert mengatakan, ketika kita mengirim gandum, kedelai, biji-bijian ke Rusia, contohnya, seperti yang kita lakukan di masa lampau, ketika hasil tani mereka rendah, hampir semuanya untuk memberi makan sapi, bukan untuk manusia. Ya. Bumi kita dapat memberi makan untuk 6,3 atau 6,4 miliar. Ya, jumlah penduduk manusia saat ini 6 miliar. Jadi dia bilang, menurut hasil penelitian statistik, sesungguhnya seluruh tanaman ini sanggup memberi makan seluruh orang yang berada hidup di dunia. Seharusnya nggak ada yang namanya kelaparan. Ya. Karena hasil bumi ini sanggup. Ini seorang peneliti. Ya. Bumi kita dapat memberi makan berlimpah tanpa masalah apapun. Jadi dia bilang nggak ada itu perlu yang namanya masalah. Tapi 80% dari hasil panen di negara ini di negara Amerika Serikat, dipergunakan untuk ternak. Ya. Itu adalah masalah besar. Dan apa yang ia produksi adalah atmosfer pembunuh. Ya. Jauh lebih banyak makan mana? Sapi atau manusia? Sapi. Badannya gedenya minta ampunnya. Itulah sebabnya seluruh hasil panen itu habis dikasih sama yang namanya peternakan.
demi kita mau makan yang namanya daging. Dan hanya orang-orang tertentu. Ya, nanti saya akan kasih tunjuk ya mengenai video ya. Restoran steak itu sangat mahal. Coba kita putar ya. Oke. Oke, sekarang kita kembali ya. Itulah yang sudah menjamur juga di Indonesia ya. Mulai awalnya diperkenalkan di negara Amerika Serikat, seluruh orang Indonesia yang tadinya makanan favoritnya tempe tahu, anak-anak sekarang, mami, nggak keren banget sih, steak dong mami. Dan seluruh restoran-restoran mulai menunjukkan, untuk yang terbaik makanlah sapi ya. Padahal hasil menunjukkan dengan keadaan begitu, dengan harga yang sangat mahal, ya, orang pingin bilang kalau kita keren itu harus makan steak, ya, sehingga banyak orang-orang yang berada di pedalaman ataupun di Afrika, waduh kalau nanti bisa diputar film, banyak orang nggak bisa makan, kita makan dengan santai, ya, hasil daripada peternakan-peternakan tersebut. Padahal menurut Dr. Clifford, seandainya seluruh hasil panen pertanian itu diberikan kepada seluruh yang namanya manusia, harusnya nggak ada yang namanya manusia itu mengalami kelaparan. Ya. Kemudian ditanya, berbicara secara umum, semakin kita tua, semakin sulit bagi kita untuk mengubah gaya hidup. Ya. Tadi kayak misalnya Teh Hilda, masih ingat, untuk mempunyai yang namanya habit pelihara sampah saja, kayak di Jepang, udah dari berapa tahun, 100 tahun yang lalu. Oh iya, hukumnya dari 100 tahun. Terus untuk menjadi kebiasaan berapa tahun? 50 tahun. Ya. Hasil penelitiannya juga mengatakan semakin tua orang, semakin susah merubah yang namanya cara pola hidupnya. Ya. Semakin cepat kita memulai konsumsi produk non hewani, ini semakin baik. Ya, dia bilang begini, ketika anak kecil pergi sekolah dan pulang ke rumah, mama apa yang kita makan untuk makan malam nanti? Itu berarti apakah kita akan menjawab makan ayam, daging, steak, kalkun. Jika ibu menjawab kita akan makan sayur-sayuran malam ini, sang anak akan mungkin tak akan pulang. Ya. Nggak jadi dia pulang. Ya. Karena kita sudah biasakan dia makan daging sejak dia kecil. Ya. Jadi kita harus memulai lebih awal. Menurut saya anak muda gampang berubah. Lebih sulit meyakinkan orang berusia 60 tahun untuk mengubah pola makan mereka. Oke. Sebagai kesimpulan, ya, Dr. Robert sangat menyarankan agar kita mengikuti pola makan yang penuh kasih, non hewani untuk menjaga kesehatan kita dan menyelamatkan planet. Oke. Kemudian apa yang dia jawab? Jadi dalam pandangan saya, cara termudah untuk tetap sehat adalah menjadi vegetarian atau pemakan buah. Itu cara paling beradab untuk tetap sehat karena kita memperlakukan hewan-hewan dengan baik. Kita memperlakukan planet ini dengan baik. Kita tidak membuat erosi permukaan tanah untuk makan hewan. Ya, banyak hal faktor yang baik yang bisa dipelajari. Jadi itu baik bagi kesehatan manusia, baik bagi kesehatan hewan, dan juga baik bagi bumi ini. Ya. Saya khawatir karena sebagian besar dari kita menjalani hidup seakan-akan kita adalah omnivora. Ya, omnivora ada yang tahu? Pemakan semuanya. Ya, makan sayur ya, makan buah ya, makan daging ya. Apa pendapat dia? Karena kita makan daging, kita juga makan sayuran dan buah-buahan. Tetapi sungguh tidak diragukan ya bahwa beberapa filsuf ini yang hidup 2000 tahun yang lalu telah mengindikasikan bahwa manusia jauh lebih merupakan makhluk herbivora dan bukannya karnivora. Ya udah lama para filsuf katanya dari 2000 tahun yang lalu sudah mengajarkan hal yang sama. Bahwa manusia itu jauh lebih cocok untuk pemakan herbivora daripada karnivora. Ada juga statement yang menarik dari Dr. William Clifford Roberts. Ya, dia bilang seperti ini, kita bunuh itu ternak, ya, setelah itu makanan itu membunuh kita. Wah, itu pernyataan menarik sekali. Jadi kita bunuh itu ternak, bukan ternak yang bunuh kita, tetapi hasil makanannya lambat laun dia yang akan membunuh kita. Melalui apa? Melalui penyakit-penyakit yang saat ini mulai banyak berkembang. Ya. Ini sekarang, karena orang berpikir,
Kalau pengetahuan itu keren, ya, pengetahuan itu keren, ya. Tapi ada yang jauh lebih keren, yaitu adalah Tuhan, ya. Apa yang agama beritahu, ya, mengenai makanan yang terbaik, ya. Mungkin di Indonesia ada 2 agama besar atau di dunia nih, yaitu agama Muslim atau Islam dengan Kristen, ya. Dua-duanya mempunyai sumber. Sekarang kita lihat, apakah Al-Quran dan Alkitab menceritakan mengenai makanan yang terbaik? Kita lihat. Dari Al-Quran, surat Al-A'raf, ya. Ayat yang 19, nyebutnya begitu ya. Ya. Al-A'raf ayat yang 19, ya. Dan Allah berfirman, ya, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan, ya. Sangat clear, dia kasih yang namanya petunjuk. Di mana saya yang kamu sukai, yang di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadikan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim, ya. Jadi Tuhan itu Allah itu ngasih firman, makanlah buah-buahan, tapi ada satu petunjuk. Ada satu pohon yang nggak boleh disentuh dan dimakan, ya. Ayat 22. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah yang nggak boleh dimakan itu, ya. Dengan tipu dayanya, tak kala keduanya telah merasai buah kayu itu, ya, kalau dia dalam Al-Quran disebut buah kayu, ya. Nampaklah bagi keduanya auratnya. Jadi mereka tiba-tiba jadi telanjang, ya. Tadinya mereka nggak merasa telanjang, ketika makan dari buah itu, akhirnya mereka merasa jadi telanjang. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga, ya. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua, ya. Apa yang Alkitab katakan, ya? Saya baru lihat ini hampir sama persis, ya. Kalau di dalam Alkitab, Kejadian 1:29, ya. Berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji. Itu akan menjadi makananmu. Sama persis, ya. Kita dikasih tumbuh-tumbuhan, buah-buahan berbiji untuk menjadi makanan kita. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, ya. Sebelum ada yang namanya dosa, nggak ada proses bunuh-membunuh, ya. Karena semuanya itu tidak diinginkan ada yang namanya proses pembunuhan. Kemudian ayat Kejadian 2:15. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Ya, jadi di surga, Taman Eden sama persis. Dua-duanya ditempatin di taman. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Ya. Jadi kalau tadi di Al-Quran pohon kayu, di sini pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi artinya semua pohon boleh dimakan buahnya, karena itu makanan. Tetapi pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik jangan kamu makan. Kemudian surat Al-Maidah, ya, di sini dikatakan, diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah, ya. Daging babi, daging hewan yang tidak disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang yang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Ya, Tuhan bilang, bangkai, darah jangan dimakan. Ya, karena itu tidak baik, nggak sehat bagi kita. Jadi sebenarnya kalau udah dalam proses yang lama, itu sebenarnya udah bangkai. Ya. Artinya kecuali dari proses kita lihat, potong, kita langsung masak, tidak menjadi yang namanya bangkai. Kalau lebih daripada yang namanya 1 hari, sudah menjadi yang namanya proses bangkai. Dan perintahnya juga nggak boleh dicekik, tidak boleh terpukul. Kalau kita ngelihat di dalam proses pembantaian yang nggak kita lakukan sendiri, waduh, itu kalau dilihat yang namanya itu dicekik, dibantai, di segala macam dengan cara yang tidak baik. Jadi dikatakan, kalaupun mau makan daging yang sehat, ya,
tidak ada darahnya dan tidak merupakan bangkai. Ya. Gimana dengan Alkitab? Alkitab juga bilang, Imamat 3:17, ini adalah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Ya. Janganlah ia memakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Ya. Supaya jangan ia menjadi najis karenanya, karena aku Tuhan. Ya. Gimana dengan babi? Jangan makan babi. Ya. Binatang itu haram. Sama? Sama. Ya. Karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memama biak. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari pemirsa 08524409 ... ya. Apakah ikan laut baik untuk tubuh? Oke, ya. Kalau sesuai dari penjelasan tadi, ya. Segala yang jauh lebih baik adalah dari produk nabati. Ya, produk nabati jauh lebih baik, ya. Kemudian bagaimana dengan ikan? Hasil penelitian memang menunjukkan ikan daging putih jauh lebih baik dibandingkan daging merah. Tetapi menjadi pertanyaan saat ini sekarang, seluruh laut juga sudah tercemar, ya, dengan bahan-bahan polutan, sehingga hasil penelitian menunjukkan daging ikan pun sudah sangat banyak yang tercemar dengan produk-produk hewani lainnya, ya. Oleh sebab itu dianjurkan, pilihlah makanan yang terbaik yang Tuhan kasih pada awal mulanya. Hasil riset juga menunjukkan orang yang makan produk nabati akan jauh lebih sehat dibandingkan dengan orang pemakan dagingnya. Kucing itu pemakan ikan juga, tapi strukturnya dari mulut sampai yang namanya ke lambung sudah dikatakan kita lebih cocok pemakan dari yang namanya nabati. Ya. Steak Wagyu berasal dari sapi yang diberi bir bertahun-tahun. Ya. Bangkai itu adalah daging yang mati lebih dari 1 hari. Ya, ini hasil menunjukkan. Ya. Artinya daging yang lebih dari 1 hari, ya, itu adalah bangkai. Ya. Dan Tuhan mengatakan baik dalam Al-Quran ataupun Alkitab, jangan makan bangkai. Kenapa? Tidak baik dengan tubuhmu. Ketika kita merusak tubuh, kita tidak menghargai pencipta kita yang menciptakan tubuh ini. Oke. Ada pertanyaan yang lain dari pemirsa yang berada dimanapun? Oke, kalau tidak ada, itulah presentasi saya untuk siang hari ini. Manusia lebih cocok mana? Herbivora atau karnivora? Tetapi setiap manusia tetap memiliki yang namanya kekuasaan memilih. Pilihlah yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan kita kehidupan yang terbaik. Terima kasih seminar kesehatan kita pada siang hari ini dan sampai bertemu pada acara kesehatan Anda yang berikutnya.